Halo para movieser, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Movieser. Diisi kembali dengan saya, Admin E. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur dari film series yang berjudul Wednesday 2022. Film ini dibintangi oleh Jenna Ortega, Catherine Zeta, Louis Guzman, dan bintang-bintang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, Mimin lanjut ke alur ceritanya. Di sebuah sekolah bernama SMA Nancy Reagan, Wednesday yang baru datang melewati kerumunan murid-murid di lorong loker. Setiap langkahnya muncul pemikiran-pemikiran skeptis tentang kondisi sekolahnya. Terlihat orang-orang di sekitarnya pun melihat Wednesday dengan pandangan yang tidak enak. Terlihat murid-murid di situ kurang menyukai Wednesday. Namun dia terhenti karena mendengar erangan seseorang dari salah satu loker. Wednesday pun membuka loker itu. Ia dikejutkan dengan keberadaan adiknya, Pugsley, di dalam loker itu dengan keadaan terikat dan mulut tersumpal buah apel. Wednesday bertanya kepada Pugsley siapa yang melakukannya. Tapi Pugsley tidak memberitahukan. Saat Wednesday membuka ikatan dan menyentuh tangan Pugsley, ia dikagetkan dengan penerawangan kejadian saat adiknya dijahili. Sekarang Wednesday pun tahu siapa pelaku yang mengikat adiknya di dalam loker, yaitu siswa bernama Dalton. Selang beberapa waktu kemudian, Dalton yang sedang berada di dalam kolam renang bersama teman-temannya didatangi Wednesday membawa 2 kantong berisikan ikan piranha. Dengan muka datarnya, Wednesday melemparkan ikan-ikan itu ke dalam kolam hingga menggigit Dalton. Scene beralih di sebuah mobil. Wednesday yang terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya harus berpindah ke tempat lain dengan diantarkan oleh ayah, ibu, dan adiknya ke sebuah sekolah bernama Sekolah Nevermore. Karena ayah dan ibunya pernah bersekolah di situ, mereka yakin Wednesday akan cocok di sana. Di perjalanan menuju sekolah Nevermore, terlihat pria asing yang akan berkemah di sebuah hutan dekat Nevermore. Dia sudah diperingatkan oleh ibu-ibu yang sudah mengenal Nevermore, karena di sana adalah tempat orang-orang buangan. Dan di sini pria asing ini menyepelekan peringatan itu. Saat pria asing itu sedang menikmati secangkir kopi, tiba-tiba dia diserang oleh monster. Adegan pun kembali ke Wednesday yang sudah sampai di sekolah Nevermore dengan dihantarkan ibu dan ayahnya menemui kepala sekolah bernama Wims. Wims mengatakan biasanya sekolah Nevermore tidak akan menerima siswa di pertengahan semester. Namun karena nilai akademis Wednesday sempurna dan kedekatan orang tuanya kepada sekolah, Wednesday pun bisa diterima di situ. Dan tambahannya adalah Wednesday akan diterapi oleh psikiater 2 kali dalam seminggu. Wednesday pun diantarkan ke kamar asramanya. Di situ dia dikenalkan dengan teman sekamarnya bernama Enid. Dia pun dibawa untuk mengambil seragamnya dan diperkenalkan dengan sekolah ini. Ternyata sekolah ini berisikan bukan orang-orang biasa. Ada beberapa di antaranya adalah manusia serigala, manusia vampir, dan lain-lain. Maka dari itu sekolah ini disebut sekolah buangan. Di sini juga diperkenalkan dengan Ejak, salah satu teman dari Enid. Selang beberapa saat, akhirnya orang tuanya pun berpamitan. Di sini, ibunya menitipkan pesan agar Wednesday tidak berpikiran untuk kabur dari asrama. Ibunya juga memberikan kalung berinisial W yang bila dibalik menjadi M, yaitu inisial dari Wednesday dan nama ibunya. Wednesday menerima kalung itu dengan beberapa ejekan sinis, dan ibunya juga memberikan bola kristal untuk mereka saling berkomunikasi. Tidak diketahui Wednesday, ayahnya juga menyuruh sebuah telapak tangan yang hidup dan bisa berkomunikasi, yang sering dipanggil dengan nama Things, untuk memata-matai Wednesday. Berpindah ke tengah hutan, terlihat ofisir polisi yang menemukan mayat dengan kondisi termutilasi. Itu adalah mayat pria asing yang di awal film diserang oleh monster hutan.
Namun di sini polisi belum bisa menyimpulkan siapa pelakunya. Polisi itu mencurigai keterlibatan Nevermore pada kejadian ini. Namun karena kurangnya bukti, polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kejadian ini pun polisi melarang izin untuk berkemah di hutan itu dan memberitakan bahwa kejadian ini adalah perbuatan dari beruang hutan. Di asramanya, terlihat Wednesday yang sedang merobek hiasan warna pada jendela kamarnya. Ia membagi menjadi dua, yang berwarna bagian ruangan Enid, karena Wednesday tidak menyukai warna yang mencolok. Bahkan dia pun merasa alergi. Itulah alasan mengapa seragam Wednesday berbeda warna dengan siswa lainnya. Berbeda dengan Enid yang ceria dan menyukai warna yang mencolok. Wednesday dan Enid yang berbeda kepribadian itu pun mengawali malam pertama mereka dengan sedikit ketegangan. Selang beberapa saat, ibu asrama bernama Thornhill masuk untuk menyambut dan berkenalan dengan Wednesday dengan memberikan sebuah bunga dahlia hitam serta memberitahukan beberapa peraturan di sana. Pada siangnya, Wednesday yang sedang berjalan di ruangan latihan anggar bertemu dengan murid bernama Bianca yang sedang mengalahkan murid lain bernama Rowan. Bianca bertanya kepada beberapa murid di situ, adakah salah satu dari mereka yang berani menantangnya? Wednesday yang baru datang itu dengan yakin langsung menantang Bianca. Pada ronde pertama, Wednesday berhasil menang. Namun pada ronde kedua dimenangkan oleh Bianca. Bianca meremehkan dengan mengejek bahwa kemenangan pertama Wednesday hanyalah keberuntungan. Wednesday yang sedikit kesal pun menantang untuk tidak memakai pelindung kepala. Dan jika salah satu dari mereka dapat melukai yang lain, berarti dialah pemenangnya. Bianca yang mempunyai harga diri pun mengiyakan tantangan itu. Hingga akhirnya Wednesday tergores di bagian pelipisnya sampai berdarah. Dia pun dibawa ke UKS untuk mendapatkan pengobatan. Dan ternyata di situ juga ada Rowan. Dia berterima kasih kepada Wednesday karena telah membelanya. Adegan beralih kepada Wednesday yang keluar dari sebuah gedung. Namun beberapa saat dia berjalan, sebuah patung terjatuh dari atas tepat ke arah Wednesday. Beruntungnya dia ditolong oleh Xavier, salah satu murid Nevermore. Wednesday yang pingsan dibawa ke kamar rawat. Saat dia terbangun, Xavier sudah ada di sampingnya. Wednesday pun bertanya mengapa ia menolongnya. Xavier mengungkapkan agar Wednesday menganggap ini sebuah balas budi di masa lalu. Mereka pun mengingat kejadian ketika mereka masih berumur 10 tahun saat Wednesday menyelamatkan nyawa Xavier. Scene berpindah di kamar asrama. Wednesday yang sedang mengetik untuk tulisannya menyadari ada sesuatu yang memata-matainya. Dia pun menemukan Ting yang sedang bersembunyi di kasur lalu menangkapnya dan mengancam Ting untuk mematuhinya atau Ting akan dikurung di sebuah laci. Ting pun setuju untuk mematuhi Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday yang diantar oleh Wims menuju Jericho. Hal itu bertujuan untuk mengantarkan Wednesday untuk bertemu. Baru saja masuk ke ruangan psikiaternya, Wednesday kabur melalui jendela kamar mandi. Dalam pelariannya, dia menabrak seorang kakek tukang buah. Ketika Wednesday mendapatkan penerawangan tentang kecelakaan dari si kakek tersebut. Setelahnya, Wednesday melanjutkan pelariannya. Dia mampir di sebuah kedai kopi untuk memesan minuman. Di sini ia bertemu dengan remaja bernama Tyler. Namun karena mesin kopinya mengalami kerusakan, Tyler pun tidak bisa membuat pesanan. Di sini Wednesday menawarkan perbaikan pada mesin itu dengan balasan untuk diantarkan ke stasiun terdekat. Dan akhirnya mesin itu pun kembali bekerja. Tyler pun menyanggupinya, namun ia harus menunggu jam kerja yang masih 1 jam lagi.
Di saat Wednesday menunggu Tyler, ia diganggu oleh 3 pemuda. Mereka pun berkelahi. Wednesday yang berhasil menghajar 3 pemuda tersebut. Karena keributan itu pun, Derek yang ternyata juga ayah dari Tyler datang dan menanyakan kejadian itu. Selang beberapa saat, kepala sekolah Wims juga masuk ke kedai dan mengajak Wednesday untuk pulang. Sheriff yang mengetahui nama belakang Wednesday memperingatkan Wednesday bahwa dia akan diawasi karena ayahnya diketahui adalah seseorang pembunuh yang bebas dari hukuman penjara. Saat di tengah perjalanan pulang, terjadi kecelakaan. Wednesday pun bisa mengetahui tentang luka yang dialami korbannya, yang padahal korbannya tidak terlihat dari sisi jalan. Kepala sekolah Wims pun memperhatikan pernyataan Wednesday itu. Malamnya, terlihat Tyler yang sedang mencari berkas tentang kasus ayah Wednesday, dan ditemukan kasus dengan nama tersangka yaitu Gomes Adams. Di sisi lain juga terlihat Rowan yang sedang membaca sebuah buku dan menyobek selembar halaman yang bergambar mirip Wednesday. Di balkon kamarnya, Wednesday yang sedang bermain selonya disapa oleh Enid. Mereka pun mulai untuk mengobrol. Enid bercerita dirinya yang terasing karena belum bisa berubah menjadi serigala di malam purnama, dan dia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Bergantian, Wednesday pun walaupun mereka berbeda pandangan hidup, namun obrolan ini membentuk kedekatan di keduanya. Yang selanjutnya, Ting yang mendapat tugas pertamanya pergi keluar menemui Tyler dan menyuruh Tyler untuk menelpon Wednesday lewat laptop Enid. Mereka pun bisa berbicara lewat video call. Wednesday menceritakan rencananya untuk kabur dan meminta Tyler untuk mengadakan pertemuan saat festival akhir pekan, lalu mengantarkannya ke stasiun. Tyler yang sudah dibantu sebelumnya pun menyetujui dengan rencana itu. Bahkan dia tidak meminta imbalan apapun. Dan tibalah festival panen diadakan. Terlihat Enid mengatakan kata-kata perpisahan. Dan setelah itu, Wednesday akhirnya bertemu dengan Tyler dan mengalihkan perhatian kepala sekolah Wims yang sedari tadi mengawasi. Ia pun bisa kabur dari tempat itu. Di parkiran, Tyler memberikan berkas ayah Wednesday yang ia ambil dari kantor ayahnya. Karena waktu yang sedikit, Wednesday pun mengajak untuk cepat bergerak. Namun, mereka dihadang oleh 3 pemuda yang membawa pemukul baseball. Mereka pun berlari menghindari pemuda-pemuda itu. Saat berlari, Wednesday tak sengaja menabrak Rowan yang sedang berjalan. Seketika dia mendapatkan terawangan tentang kejadian yang akan dialami Rowan. Khawatir dengan Rowan, Wednesday pun mengejar Rowan yang berlari menuju hutan. Di tengah hutan, saat Wednesday berhasil menyusul Rowan, ia langsung memperingatkan Rowan karena nyawanya terancam. Namun di sini Rowan malah menyerang Wednesday. Rowan mengira Wednesday adalah perempuan yang diramalkan pada gambar di buku yang ia baca. Yang ia pahami perempuan itu akan membawa kehancuran. Dan terungkap yang menjatuhkan patung tempo hari adalah Rowan dengan target Wednesday. Rowan menganggap dirinya lah orang yang akan membunuh perempuan dalam ramalan. Dan dia akan menyelamatkan semua orang dari kejahatan perempuan dalam ramalan. Keyakinan itu didapatkan dari ibunya yang dulu membuat buku itu, dan pesan terakhir ibunya menyebutkan bahwa Rowanlah yang akan mencegah kehancuran. Namun yang tidak disangka, sesosok monster datang dan mencabik Rowan hingga tewas. Dan seolah melindungi Wednesday, monster itu pun pergi tanpa melukai Wednesday. Dan episode 1 pun berakhir. Dalam credit scene, kita diperlihatkan Wednesday yang mencari bukti-bukti tentang tewasnya Rowan dan kasus tentang ayahnya. Akankah Wednesday bisa mengungkapkan itu? Kita lanjut di episode 2.
Bye-bye.